capaiannya itu ternyata ada di Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat nih. Sebagai penerima anugerah keterbukaan informasi oleh KI Pusat nomor 1. Ini menjadi kado terindah, kado istimewa, karena ini menjadi pamungkas dari prestasi yang kita miliki, karena kita langsung mendapatkan peringkat 1 terbaik nasional. NTB menjadi satu-satunya provinsi yang masuk ke JOP lokal bersama dengan 4 kabupaten kota. Bapak Gubernur harus hadir karena kita akan menerima penghargaan ini. Keluhnya itu bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Dan istimewanya itu dari semua juara-juara itu hanya NTB yang bisa menempatkan 2 wakilnya sekaligus. Dia wakilnya sekaligus. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jumpa lagi dengan Bang YS, tuan rumah YS Podcast. Edisi akhir tahun sangat spesial. Saya bersama Kadis Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Najamuddin Ami, atau kami lebih akrab memanggilnya Bang DRNA atau Dr. Najam. Oke, apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Yusron sudah mengundang. Ini ngundangnya itu kenapa harus nunggu akhir tahun? Tapi ini spesial jadinya. Ini spesial YS Podcast tutup tahun. Tutup tahun ini. Jadi Pak Kadis sangat luar biasa. Ternyata tutup tahun ini kan jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat nih. Kalau saya melihat Pak PJ, wah Pak PJ kayaknya masih berbunga-bunga sampai hari ini saya ngelihat karena beberapa capaian. Dan tentunya capaiannya itu ternyata ada di Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat nih. Sebagai penerima anugerah keterbukaan informasi oleh KI Pusat nomor 1. Wow, ini dulu aplaus dulu nih, sangat luar biasa. Selamat dulu, selamat Pak Kadis. Ya, terima kasih. Gimana ceritanya nih? Saya yakin di balik perjalanan kan udah beberapa periode tahun lalu, tahulah kita urutannya turun naik. Tapi ini sekali naik langsung bentok gitu. Iya. Sebagai PPID utama. Iya. Gimana? Terima kasih Bang Yusron. Memang Pak sangat terasa bahwa kalau kita mau flashback ya, kalau kita mau kilas balik perjalanan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini membangun keterbukaan informasi itu kan bisa dibilang ini susah gampang susah. Kok dua kali selalu susahnya ini? Iya. Jadi susah gampang, gampang susah. Oke, adil udah. Ya, jadi adil sudah kan seperti itu. Dan menjadi kemewahan bagi saya karena saya mengawal ini dalam 2 periode kepemimpinan di Dinas Kominfotik. Jadi kan Bang Yusron tahu kan, saya ini mungkin bisa dibilang satu-satunya Kadis Kominfo yang ada periodenya. Sempat pindah sebentar, pulang lagi. Dan pulang lagi. Iya. Nah, dan salah satu yang kita gawangi itu adalah terkait dengan provinsi informatif. Iya. Nah, sebenarnya itu spiritnya begini. Kan pada saat ini kan era digital. Ya. Nah, era digitalisasi ini tentu diawali dengan layanan publik kita dulu kan konvensional kan. Konvensional sekali layanan publik kita. Nah, kemudian pasca reformasi, kemudian negara ini berkembang kemudian bertumbuh menuju kepada apa yang menjadi giroh atau semangat dari reformasi itu sendiri. Ada kemudian desentralisasi, ada kemudian otonomi daerah, dan salah satu semangat yang diusung di dalam reformasi itu yang sangat kita kenal saat ini adalah betul-betul kita menginginkan menghadirkan adanya good governance dan clean government,
Jadi dua pemerintahan yang baik, Ya. kemudian pemerintahan yang bersih. Nah, pemerintahan yang bersih itu atau clean government itu tentu ditopang dengan satu kata utama, Ya. yaitu transparansi. Wow. Ya, transparansi. Ya. Nah, Indonesia Mm-mm. ya pada tahun 2011 Mm-mm. ya. Jadi kan kalau kita kalau kita lihat dalam sejarahnya itu ya Indonesia tahun 2011 itu bersama dengan beberapa negara ya, Amerika Serikat ya, Meksiko, Brazil, Norwegia Ya. ya, Inggris, Afrika Selatan, Ya. Filipina dan Indonesia pada tahun 2011 itu membuat sebuah komitmen dan kesepakatan yang kita sebutkan dengan OGP. Ya, Open Government Partnership. Ya. Nah, di 2011 itulah Indonesia masuk ke situ untuk mendongkrak bahwa transparansi itu atau pemerintahan yang terbuka itu, pemerintahan yang betul-betul kita inginkan menjadi good governance dan clean government itu ya masuk ke situ. Sehingga ini kemudian bergulir. Ya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini sambil singkatnya saja kalau ini panjang nanti. Tahun 2020 kita kemudian memberanikan diri. Jadi 2020 itu ya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencoba memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai OGP lokal yang ada di dalam ya wadah OGI, Open Government Indonesia. Jadi OGP lokal kita, dan saat itu kita menjadi satu-satunya provinsi yang masuk di dalam OGP lokal itu. Pendatang baru dengan 4 kabupaten dan jadi ada Brebes, ada Banggai, ada Kabupaten Sumbawa Barat, ya, dan ada Kota Semarang. Plus 5-nya itu adalah provinsi dan satu-satunya di Indonesia yang memberanikan diri. Nah, baru kemudian ini Bang Yusron, April 2024 kemarin, OGP ini telah mengumumkan 55 ya daerah di seluruh dunia, ya, pemerintah daerah ini di seluruh dunia yang menjadi anggota OGP lokal melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat global dan bersaing dengan lebih dari 150 pemerintah daerah lainnya di seluruh dunia. Wow. Jadi rentang 2020 ke 2024 itu NTB menjadi satu-satunya provinsi yang masuk ke OGP lokal bersama dengan 4 kabupaten kota. Ya. Nah, saat ini baru ada yang diterima dari 55 itu ya. Masuklah Kota Madiun. Kemudian ada Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sekarang itu 2024 ini anggota OGP lokal itu ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Jawa Barat, dan ada daerah istimewa Yogyakarta dengan tambahan 1 kabupaten yaitu Kabupaten Madiun. Nah, ini yang kemudian jadi perjalanan kita masuk OGP ini menjadi catatan tersendiri di dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Wow. Nah, karena ini sudah kelasnya dunia. Nah, dan kita sudah berpartisipasi kita sudah berpartisipasi di Korea Selatan. Bahkan saat itu saya mau ke Estonia itu, yang kemudian gagal. Saya kayaknya tahu ceritanya deh. Tapi saya sudah bahan sudah presentasi siap semua. Siap. Tapi insya Allah ya barusan kemarin kita review OGP lokalnya itu di Jawa Barat. Kebetulan pada saat saya menjabat sebagai PJS Bupati Sumbawa itu, saya wakilkan kepada Pak PLH untuk hadir di situ dan kita menceritakan kisah-kisah baik terkait dengan layanan publik kita yang sudah berbasis digital ya ke teman-teman anggota OGP lokal yang ada di Indonesia termasuk juga Jawa Barat dan DIY. DIY gitu. Nah, ini perjalanannya sampai di situ. Insya Allah bulan Februari besok ini kita akan menjadi salah satu speakernya terkait dengan layanan publik digital kita itu di Filipina. Wow. Jadi tuan rumahnya di Filipina. Wow. Oke. Jadi mendengar ini saya rasa nggak ada lagi yang berani mempertanyakan ini.
Jadi oke, jadi ketemu sudah. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan kita menuju ke sana itu, maka pada saat kemarin itu, pada saat pengumuman anugerah keterbukaan informasi publik untuk 38 provinsi, kebetulan yang tahun ini itu Bang Yusron hanya 22 provinsi saja yang informatif. Yang informatif. Ya, hanya 22 informasi, 22 provinsi yang informatif. Jadi perjalanan kita itu ya up and down. Jadi kita sempat di 2 tahun terakhir itu ranking 19. Wow, turun jauh nih. Turun jauh. Kemudian kita sempat di ranking 15. 15, ya. Nah, kemudian dari 15 ini kita langsung. Kemarin saya berpikirnya itu saya lapor juga kepada Pak PJ Gubernur. Ya, saya sampaikan juga. Ya. Kalau kita masuk 5 besar, alhamdulillah nih. Bayangkan kita dari 15. 15, Bang. Nah, jauh sekali. Tapi sampai dengan detik-detik terakhir ini panitianya rada nggak mau kasih bocoran kan, tapi saya yakinkan Pak PJ Gubernur, Bapak Gubernur harus hadir karena kita akan menerima penghargaan ini. Keluhnya itu bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Ya, mantap. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya itu poinnya, Bang Yusron. Poin kita itu adalah kenapa kemudian kita bisa sampai kepada level itu, ya. Karena di tingkat desa kita juga, di tingkat desa kita juga, ada anugerah keterbukaan informasi publik di desa. Dimulai sejak tahun 2016, kebetulan saat itu saya menjadi pelaku sejarah. Ya, kita menggagas apa yang kita sebutkan dengan Desa Benderang Informasi Publik. Desa Benderang Informasi Publik itu saya ingat betul. Pada saat di Palembang itu tahun 2016 itu, saya yang kemudian mencoba mempromosikan kepada Komisi Informasi Pusat, Kementerian Kominfo, dan seluruh ketua Komisi Informasi Provinsi itu terkait dengan program DBIP. Bersama dengan Bu Ajeng, bersama dengan Pak Henry, bersama dengan Bu Basairi dan Pak Saini saat itu yang kolega saya di Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan, saya buat leafletnya, saya buatkan videonya, apa segala macam. Kita bekerja sama banyak semua, kemudian kita undang, kita canangkanlah Desa Benderang Informasi Publik. Kita nggak tahu setelah itu bergulir, saya masuk ke Pemprov kembali, ternyata itu ditarik sebagai inovasi dari Komisi Informasi Pusat. Apa hasilnya? Hasilnya itu dalam 2 tahun berturut-turut kita ini, kita bisa mengirimkan 10 desa yang ada di NTB ini di dalam anugerah keterbukaan informasi publik di tingkat desanya. Dan kemarin ada 2 desa kita itu yang masuk. Desa Keru di Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian Desa Beru, Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Ini menjadi desa yang dinilai langsung oleh Komisi Informasi Pusat dengan tim akademisi dan kementerian yang lainnya, dinilai, kebetulan saat itu saya dampingi, dan mereka dinyatakan sebagai jawara desa yang terbuka informasi publiknya. Desa Beru mewakili Pulau Sumbawa, kemudian Desa Keru mewakili Pulau Lombok. Dan istimewanya itu dari semua juara-juara itu hanya NTB yang bisa menempatkan 2 wakilnya sekaligus. 2 wakilnya sekaligus. Jadi ibaratnya ini membumi, mendunia. Nah, gitu kan. Jadi bertemulah. Jadi kalau sudah dengar seperti ini riwayatnya, bahkan sejak awal ternyata Pak Kadis ini memang menggawangi sebagai komisioner, wakil ketua KI. Jadi secara praktek, secara ini lengkap sudah. Jadi kalau saya pun, nggak heran ini. Artinya ada sejarah panjang, Pak Kadis. Kita bersyukur kita punya PPID utama kita. Kemudian PPID pelaksana kita. Ada 11 PPID pelaksana yang betul-betul kemarin itu berjuang. Kalau Bang Yusron lihat di ruangan saya itu, kan biasanya ada meja tamu, ada kursi tamu, sofa, tapi khusus terkait dengan keterbukaan informasi publik yang kita dilakukan monitoring dan evaluasi tahun kemarin itu, ruangan itu kemudian saya jadikan sebagai war room.
Wah. Jadi sebagai Alih fungsi dulu ya. Alih fungsi dulu. Ya, oke. Jadi di situ ada Pak, saya panggil khusus atas izin Pak PJ Gubernur, atas izin Pak Sekda selaku atasan PPID, ya, dan saya selaku ketua PPID utama saya panggil. Ya, PPID Bapeda, PPID Bapenda, PPID BKD, PPID Pol PP, Ya. PPID Inspektorat, ya, PPID yang jadi sampel kita itu Rumah Sakit Umum Daerah, Oke. Rumah Sakit Jiwa, ya. Kemudian di situ ada Biro Hukum, Ya. ya. Jadi kita panggil itu. Kemudian di situ tuh ada Biro PBJ juga, Oke. ya, ada BPKAD, ya, yang kita panggil itu yang terkait itu, dan di situ ada juga Bapenda. Jadi 11 OPD yang sangat mendukung, dan alhamdulillah ini seluruh OPD ini adalah OPD yang informatif. Jadi kalau tahun sebelumnya itu kita punya OPD itu 26 yang informatif, tahun ini atas dasar kerjasama kita dengan Komisi Informasi ada 34 ya OPD provinsi yang sekarang sudah informatif, dan selebihnya itu menuju informatif hanya tinggal 1 atau 2 saja yang cukup informatif. PR dikit lagi. Sedikit lagi. Melihat sejarah tadi. Jadi saya rasa yang masih mempertanyakan, meragukan ya. Kalau udah denger ini udah cukup sudah. Jadi penjelasan cukup detail mengapa bisa sampai tapi ada yang sedikit lucu. Masih enak. Ada sedikit lucu pada saat kita mau ini kan kebetulan saya ini kan menjadi salah satu pengurus Askomsi. Asosiasi Kepala Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Ya. Dan saya menjadi kepala bidang Biro Pusat Statistik di Askomsi itu. Ya. Nah, jadi kita punya geng di situ. Kebetulan ketuanya kan Kadis Kominfo Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Faisal ya. Kemudian ada TIK yang jadi pengurusnya juga di Kadis Kominfo Jawa Barat. Ada Bu Serlita Kadis Kominfo Jawa Timur ya. Ada Ibu Aisyah Kadis Kominfo Padang ya, Sumatera Barat kan. Kemudian ada DKI dan teman-teman yang lain yang dari kemudian dari Kadis Kominfo Denpasar apa segala macam semua kita. Pada saat kita kumpul kita menunggu PJ Gubernur kita masing-masing sambil kemudian dikumpulkan, mungkin mereka sudah dapat bocoran apa segala macam. Nah, yang ada di situ termasuk Aceh kan, termasuk Aceh, termasuk juga Sumatera Utara, ya, termasuk juga yang hadir itu Sumatera Selatan kan, dan DKI juga hadir juga di situ. Apa mereka katakan itu lucunya itu, kami sudah tahu, ini kan kalau yang lain juara nih kami nggak ikhlas, gitu kan. Tapi kalau kalau misalnya provinsi NTB yang juara tahun ini dan juara 1, kami ikhlas betul karena saya tahu betul katanya Pak Ketua ini dan teman-teman, kita tahu betul bahwa di grup itu yang memberikan arahan kemudian sering memberikan masukan kita terkait dengan bagaimana ngisi kuesionernya, bagaimana IP base-nya, bagaimana timnya bekerja apa segala macam, Kadis Kominfo NTB katanya. Jadi kami ikhlas. Inilah enaknya kalau pernah menjadi komisioner kaya. Wow. Jadi menjadi hadiah istimewa. Ya, hadiah istimewanya itu 66 tahun. Ya, 66 tahun itu. Makanya saya pakai baju ini 66 tahun biar kita masih dalam suasana. Karena paginya itu kita HUT NTB kan. Tanggal 17 pagi kita upacara. Kemudian kita parade kinerja. Ya kan? Nerimanya tanggal berapa kemarin? Nerimanya itu malamnya. Wow. Jadi 17 pagi. Kemudian saya bilang ke Pak Gubernur, Pak Gubernur, kita harus ke Jakarta. Ya. Jadi jam 2 itu dengan pesawat Garuda yang sama, kami sampai di Jakarta. Malamnya itu balik lagi. Ya, malamnya itu kita terima penghargaan juara 1 ini. Jadi makanya Pak Gubernur mengatakan dengan sangat sumringah, beliau mengatakan ini menjadi kado terindah, kado istimewa, karena ini menjadi pamungkas dari prestasi yang kita miliki, karena kita langsung mendapatkan peringkat 1 terbaik nasional. Walaupun dan kita ini menjadi pengungkit yang lain. Besoknya ada juga Pak Gubernur menerima APBD Award, beliau juga menerima penghargaan dari Kementerian Perindustrian dan penghargaan yang lainnya. Ya, jadi betul-betul
Ini menjadi pamungkas dan ini memberikan kebahagiaan bagi kita semua, bukan hanya bagi pemerintah, tapi ini juga bagi masyarakat. Bahwa sesungguhnya OGP ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang partisipatif, dan pemerintahan yang akuntabel. Oke, jadi sangat komplit penjelasannya. Wajar, nggak heran. Nah, ini kemudian kata-kata yang bisa kita ucapkan sangat luar biasa. Pak Kadis, saya yakin dalam perjalanan capaian sampai pada detik ini. Nah, kayaknya kita berikutnya nih, kita ke part berikutnya nih. Asik ya, oke, guys. Kita ke part berikutnya aja nih ya. Jadi di part berikutnya ini saya akan kupas lebih jauh. Ini pasti perjalanan panjang. Seorang Dr. Najam sampai pada detik ini membawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bobinfotik, ini memiliki sejarah panjang. Kita akan ulik di part berikutnya ya. Tetap di YS Podcast, guys. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.